wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hermotisa Dia dari kelas 12 Farmasi Klinis dan Komunitas SMK Wirasabha Karawang. Yang saya hormati Ibu Dr. Adain Suristawati Apoteker selaku guru pembimbing dari pelajaran farmakognosi. Di sini saya akan sharing-sharing tentang macam-macam simplisia. Silahkan disimak. Judul yang pertama yaitu Phycophyta, Myophyta, Mycophyta. Phycophyta adalah mikroorganisme serupa ganggang yang mana tidak bisa dibedakan lagi bagian akar, batang, dan daun. Sedangkan Myophyta, Mycophyta memiliki arti yang sama, yaitu mikroorganisme mirip jamur karena struktur tubuh dan cara memproduksinya yang mirip kumis. Dan berikut ini adalah materi Phycophyta, Myophyta, Mycophyta. Yang pertama yaitu agar-agar atau gelosa, Gelidium cartilaginum, Gelidiaceae, garam kalsium dari gelosa, suspending agent. Yang kedua, Saccharomyces secum, ragi kering, Saccharomyces cerevisiae, Ascomycetes, vitamin dan protein, sumber vitamin B kompleks dalam protein. 3. Scale cornutum, Scale cereale, Poaceae, alkaloida yang terbagi 3 golongan, yaitu ergotamina, ergotaxina, dan ergoba. 4. Natrii algines, algin, Macrocystis firifera, Lysoniaceae, garam natrium dari alginat, dan emulgator. Lalu yang kedua yaitu eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Berikut adalah materi eksudat tanaman. 1. Balsamum peruvianum, balsam peru, Myroxylon pereirae, Papilionaceae, 50% sampai 60% sinamain, obat gudik, anti hemoroida, dan anti tusik. 2. Balsamum tolutanum, balsam tolu, Myroxylon balsamum, Papilionaceae, campuran zat-zat serupa damar yang terdiri dari asam sinamat dan asam benzoat, anti tusik. 3. Benzoinum atau benzoe, kemenyan Sumatera, Stirac benzoin, Siracaceae, lubanobenzoat, bahan pengawet obat batuk. 4. Bumi akasie, bawang Arab, Acacia senegal, Papilionaceae, arabin, bahan penolong pada pembuatan sediaan obat, misalnya suspensi. 5. Opium, candu, Papaver somniferum, Papaveraceae, alkaloida morfina, narkotina, kodeina, tebain, papaverina, dan narseina, antitussiva, narkotikum. Yang keenam, papaina, karika papaya, karikaceae, enzima proteolitik, membantu pencernaan protein, zat putih telur, dan diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, dan eliksir. 7. TR argacantha, ragakan, Astragalus gummifer, Papilionaceae, zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa, metilpentosa, galaktosa, dan asam galturonat. Judul yang ketiga yaitu pengolahan bahan nabati. Pengolahan bahan nabati adalah simplisia yang berasal dari tumbuhan. Materi pengolahan bahan nabati yaitu sebagai berikut. 1. Aloe, jadam, bermacam-macam jenis aloe, aloe peri, aloe barbandensis, aloe vera, aloe africana, dan aloe spicata. Liliaceae, damar, aloein, air, dan abu, laxativa. 2. Campora, camper, Cinnamomum campora, Lauraceae, camper, C12H16O, carminativa. 3. Karboabsorben, arang penyerap, antidota. 4. Kabeku, gambir, Uncaira gambir, Rubiaceae 25-50%, asam katekutanat, astringensia kuat. 5. Gahae, genitri, Quercus infectoria,
Fagase, asam penyamak 50-75%, anti hemoroida. 6. Glycyrrhizae sulfus, sari akar manis, Glycyrrhiza glabra, varietas glandulifera. Papilionase, glycerizin 15%, antitusif. 7. Natrialginas, natrium alginas, Macrocystifera. Lesoniase, garam natrium dari asam alginat, emulgase. Judul selanjutnya yaitu simplicia dari hewani. 1. Hadaslanae, lemak bulu domba, Ovis aries, Bovidae, ester-ester lemak kolesterol sebagai salep, sabun, dan pasta. 2. Adat suilus, lemak babi, Suscropa, suide, bahan salep. 3. Sera alba, malam putih, Apis mellifera, Apidae, miristin, bahan salep. 4. Sera flava, malam kuning, Apis mellifera, Apidae, miristin, bahan salep. 5. Cetaceum, Pisetes macrocephalus, Piseteradiae, setin, bahan salep. 6. Gelatina tersusun atas glukopol dan lain-lain, bahan kapsul, salep, cairan, transfusi. 7. Mel depuratum, madu murni, Apis mellifera, Apidae, gula invert sebagai sumber hidrat, arang yang mudah dicerna. 8. Tiroida, serbuk kering dari kelenjar tiroid binatang menyusui. Tiroksin, pengobatan terhadap hipotiroidisme. 5. Lumbricus rubellus, ekstrak cacing tanah, Lumbricus rubellus, Lumbriaceae, protein, vitamin B12, mengurangi gejala demam pada penderita tifus. Judul berikutnya yaitu simplicia dari minyak mineral. 1. Parafinum liquidum, parafin cair, hidrokarbon, bahan salep dan pencahar. 2. Parafinum solidum, parafin padat, sama seperti parafin cair, bahan pengeras salep. 3. Vaselinum album, vaselin putih, hidrokarbon berat, bahan salep, pencahar lemah. 4. Vaselinum flavum, vaselin kuning, petrolum, serupa dengan vaselin putih, bahan salep, pencahar lemah. 5. Iktamol, asal garam amonium, asam sulfat, senyawa belerang, amonium sulfat, antiseptikum. Selanjutnya, cara penilaian simplicia. Ada 5 macam cara penilaian simplicia. 1. Secara organoleptis adalah pemeriksaan dengan panca indera, meliputi pemeriksaan terhadap bentuk, bau, rasa pada lidah dan tangan. Kadang-kadang pengamatan dengan pendengaran. Dalam hal ini diperhatikan bentuk, aturan, warna, bagian luar dan dalam, retakan-retakan atau gambaran-gambaran, dan susunan bahan bergumpal atau berserat dan lain-lain. 2. Secara mikroskopik meliputi pengamatan terhadap irisan, melintana, dan terhadap serbuk secara fisika, meliputi penetapan kelarutan, bobot, jenis, rotasi, optik, titik lebur, titik beku, sifat-sifat di bawah sinar UV, pengamatan mikroskopik dengan sinar polarisasi. 4. Secara kimia. A. Bersifat kualitatif, identifikasi dengan reaksi warna dan pengendapan. Sebelum reaksi tersebut harus dilakukan isolasi lebih dahulu, misalnya dengan cara pelarutan, penyaringan, dan mikrosublimasi. B. Bersifat kuantitatif dengan cara penetapan kadar menggunakan metode titrasi, kromatografi, spektrofotometri. 5. Secara biologi atau secara hayati. Secara hayati, penetapan potensi zat berkhasiat. Beberapa istilah yang ada hubungannya dengan penggunaan simplicia dan nama penyakit. 1. Amarah, menambah nafsu makan. 2. Anhidrotika, mengurangi keluarnya keringat. 3. Stomakika, memacu enzim pencernaan. 4. Analgetika, mengurangi rasa nyeri. 5. Antelmintika, membasmi cacing dari dalam tubuh manusia. 6. Antifungi, membasmi jamur, terutama jamur pada kulit, misalnya panu. 7. Antihipertensi, menurunkan tekanan darah. 8. Antipiretika, menurunkan suhu badan. 9. Antiemetika, mencegah atau menghilangkan mual muntah.
10. Anti diare, menghentikan buang air besar, mencret. 11. Anti neuralgia, menghilangkan rasa sakit atau nyeri di kepala. 12. Anti rematika, menghilangkan rasa sakit pada encok. 13. Anti spasmodika, pereda atau pelawan keadaan kejang pada tubuh. 14. Antiseptika, membantu kuman. 14. Antiseptika, membasmi kuman. 15. Antidotum, penawar racun. 16. Antitusif, pereda batuk. 17. Ekspektoransia, mengurangi batuk berdahak. 18. Antidiabetika, untuk mengobati kencing manis. 19. Antihemoroida, untuk mengobati wasir. 20. Antiiritansia, mencegah perangsangan pada kulit dan selaput lendir. 21. Astringensia, menciutkan selaput lendir atau pori-pori. 22. Kardiakan, untuk jantung. 23. Kardiotanika, untuk 23. Kardiotanika, untuk penguat kerja jantung. 24. Kolagoga, membantu fungsi dari empedu. 25. Dysmenor, untuk mengobati nyeri head. 26. Bioforetika, memperbanyak keluarnya keringat, peluh. Sudrofika. 27. Digestiva, merangsang pencernaan makanan. 28. Diuretika, melancarkan keluarnya air seni atau peluruh air seni. 29. Dilatator, melebarkan pembuluh darah. 30. Depuratif, pembersih darah. 31. Emenagoga, memperbanyak keluarnya head. 32. Emetika, menyebabkan muntah. 33. Gonorrhoe, kencing nanah. 34. Hair tonic, menguatkan atau menyuburkan rambut. 35. Halitosis, menyegarkan napas. 36. Hemostatika, menghentikan pendarahan. 37. Insektisida, membasmi serangga. 38. Konstipasi, sembelit atau susah buang air besar. 39. Carminativa, mengeluarkan angin dari dalam tubuh manusia. 40. Laktagoga, memperlancar air susu ibu. 41. Laktifuga, menghentikan atau mengurangi air susu ibu. 42. Litotripika. 42. Litotripika, menghancurkan batu pada kandung kemih. 43. Laksansia, melancarkan buang air besar. 44. Skorbut sariawan. 45. Vasodilatensia, memperbesar pembuluh darah. 46. Nefrositiasis, penyakit kencing batu. 47. Urolithiasis, adanya batu dalam saluran air kemih. 48. Parkinson, penyakit dengan ciri adanya tremor. 49. Parkinsonisme, penyakit yang mirip Parkinson. 50. Parasimpatolitika, pelawan efek perangsang saraf parasimpatolitika. 51. Pertusis, batuk regen atau batuk 100 hari. Astagfirullah. 52. Reborsansia atau tonikum, obat kuat. 53. Skabikida, obat kudis. 54. Sedativa, obat penenang. 55. Hipotiroidisme, kekurangan aktivitas dari kelenjar gondok. 56. Trichomoniasis, penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur yang hidup di atas kulit. Jamurnya adalah Trichophyton. 57. Aphrodisiaka, obat penguat syahwat. 58. Neuropsikiatrik, gangguan saraf atau kejiwaan. 59. Emoliensia, menghaluskan atau melembutkan jaringan kulit. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.